Wonten apa Pak? Aku kan ambil burung nggih kula ki ambak aku ngono. Kadang aku cek wedian karo wong yo ora isin. Cek wedian manuk ngono Mas. Alhamdulillah kalau kita bersyukur sebenarnya semuanya lancar-lancar saja. Enggak ada penyesalan, enggak ada apa-apa. Malah nambah-nambah rezekinya. Perempuan zaman kini lebih berani, melebihi apa yang dicita-citakan Kartini. Menjadi istri, ibu, dan pengusaha pun mudah untuk dijalani bersama. Inilah cerita usaha. Perkenalkan, nama saya Lina. Profesi saya sebenarnya ya Mas, saya itu dulunya bidan. Cuma karena suatu hal harus banting setir ke wira swasta. Wira swasta saya dulu dimulai dari bisnis kosmetik sama baju. Setelah itu saya buka toko sembako. Kemudian karena saya hobinya bertanam dan suka banget sama bunga-bunga, akhirnya sekarang terjunnya ke bidang jual beli bunga. Salah satunya ini Miana. Dari dulu saya suka banget sama bunga. Dari mulai bunga anggrek, terus bunga keladi, aglonema, dan sekarang Miana. Yang lagi ngetren sekarang kan Miana. Yang kosmetik tetap saya ada 2 toko, terus kemudian toko sembakonya ada 1 Mas. Juga ada mencoba ternak ikan lele. Ya, saya juga. Mungkin bagi orang kok kurang kerjaan, kok wong wedok kok aneh-aneh gitu loh. Tapi bagi aku selama aku senang ya sudah aku jalanin. Yang pertama kan saya sudah berkeluarga, jadi harus manut omongan suami. Berhubung sama suami nggak boleh, harus fokus sama anak. Ya itu Mas, akhirnya nggak melanjutkan ke bidannya gitu. Suami saya juga kan jarang pulang, jadi mungkin dia mikirnya apa ya, nanti kalau sama-sama sibuk kapan ketemunya, kapan quality time-nya gitu. Bersyukur nggak Mbak dengan pilihan yang saat itu? Alhamdulillah kalau kita bersyukur sebenarnya semuanya lancar-lancar saja. Nggak ada penyesalan, nggak ada apa-apa, malah nambah-nambah rezekinya. Karena kan ada beberapa bidang sendiri-sendiri. Kalau kosmetik omset bersihnya itu minimal itu harus 6 juta kalau dari kosmetik saja. Kalau dari sembako insya Allah kalau 4-5 bisa lah. Tapi kalau bunga kan kita tidak tentu, kadang ya pas rame, kadang pas enggak, seperti itu. Kadang kalau bunga ya 1-2, soalnya kan juga masih baru 8 bulan ini gitu. Alhamdulillah banyak sukanya daripada dukanya. Hampir rata-rata tidak ada dukanya. Soalnya saya selalu menikmati, mensyukuri apa yang sudah saya jalankan selama ini. Kalau seperti apa ya Mbak namanya, naik turunnya omset itu kan sudah biasa. Soalnya sekarang juga lagi pandemi, jadi tidak bisa stuck di situ saja. Jadi ada kalanya turun, ada kalanya naik, seperti itu. Yang pertama yaitu kita harus sesuai izin suami. Kalau suami memperbolehkan, baru kita memikirkan apa ya inovasi sekarang yang lagi ngetren apa. Sebenarnya kalau kita mengikuti tren pasti apa ya Mbak selalu berkembang kan. Itu pasti kita mendapatkan
seperti kayak ide-ide yang baru apa seperti itu. Kalau saya tuh memang dari hobi, dari dasarnya tuh memang hobinya. Kalau hobi saya ini gitu, baru kita lagi trennya apa digabungkan, jadi hobi sama tren itu saya gabungkan, jadi dapat inovasi yang baru lagi gitu loh Mbak. Tapi Mbak ya, intinya ya dari suami dulu lah kalau aku kalau udah berkeluarga. Awalnya babat sebenarnya ya karena bukan terpaksa sih, karena memang lagi hamil, terus harus ada kegiatan, ya mulainya dari seperti itu Mas. Pertama toko kosmetik itu, ya kosmetik itu. Kemudian karena efek corona, pasti kan namanya kosmetik, namanya pakaian, itu kan jadi bukan barang premier. Ya, terus akhirnya aku mikir yang benar-benar dicari sembako. Akhirnya aku buka toko sembako. Tahun berapa Mbak? Masih 1 tahunan ini kalau sembako ya Mbak. Terus habis itu saya mikirnya juga gini, aku tuh kan suka bunga selalu cuma nambah anak, nambah ini batang-batang. Kenapa nggak coba saya jual daripada kebuang atau nggak gitu cuma mubazir, cuma itu dipotong-potong gitu kan. Terus akhirnya saya tanam, ternyata saya posting laku. Iya. Dari kisah Mbak Lina kita dapat simpulkan tidak harus menjadi wanita karir untuk tajir. Apalagi di zaman serba modern seperti saat ini. Wanita dengan kreativitasnya bisa menjadi seorang istri yang tetap menemani anak dan suami, menekuni hobi, dan membuka lapangan kerjanya sendiri. Inilah cerita usaha. Terus tonton kami.